Nama lengkap saya Suster Teres Esia SMFA. Saya berasal dari Desa Kepala Jungan, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Saya mulai bertugas di sini sejak dari SK saya sejak 3 November 2018. Waktu itu cuma berdua, saya bersama Suster Angkon. Setelah itu tanggal 10 Juli 2019 lalu beralih Suster Angkon pindah ke Putusibau, digantilah Suster Kamelia yang suster muda, jadi beliau sejak 10 Juli 2019 di sini. Serimbu ini merupakan tanah terjanji buat saya. Kenapa? Dulu saya tugas terakhir sebelum di Serimbu, saya kepala SMK Kartini Sintang. Saya 3 November, saya waktu itu lihat SK saya 3 November ditugaskan di sini. Sebagai manusia saya tersentak, maka saya di sana orang semua mikir-mikir kalau ke Serimbu, sejujurnya lah ya mikir-mikir. Tapi saya berusaha mengolah itu. Saya toh tidak berkasus, saya tidak ada fakta yang membuat saya ini. Saya bahagia ditugaskan di Serimbu. Itulah saya sebut Serimbu adalah tanah terjanji buat saya, dan sekarang jadi kenyataan. Ya, saya masih punya niat baik untuk berjuang bersama orang Serimbu, membangun diri sendiri sebelum membangun orang lain. Sekarang saya ditemani 2 suster muda junior, yang satu junior kelima, yang satu junior kedua. Suster Ipon itu masih kursus kedua, mudah-mudahan dia melangkah maju, dia praktek juga ingin mengalami di sini. Serimbu ini cocok sesuai dengan konstitusi kami. Itu salah satu bentuk perwujudan kami sebagai salah satu bentuk kepedulian kami terhadap orang kecil, orang miskin, orang yang serba tertinggal, orang yang ya sederhana lah intinya. Jadi tidak berlebih-lebihan. Tetapi saya pribadi sungguh bangga karena disinilah nampaknya salah satu perwujudan kami ini adalah suster rakyat, suster yang merayat, sehingga bagi kami Serimbu ini sangat cocok. Meskipun rumah ini dibangun dengan bagus dan indah, mungkin untuk di Serimbu ini sendiri rumah ini yang paling indah, paling keren. Belum ada rumah seperti ini di Serimbu. Tetapi kami di dalam itu berupaya untuk hidup sederhana, berjuang kecil miskin, menemani mereka. Ini adalah rumah keuskupan, bukan rumah kami. Kami diberi keistimewaan menempati rumah ini, salah satu penghargaan dari pihak keuskupan kepada kongregasi SMFA. Kita semua tahu masyarakat atau umat di paroki Serimbu ini ya, kalau mau jujur, jadi ya ketergantungannya agak tinggi karena di sini pada umumnya ekonomi menengah ke bawah. Saya tidak mau mengatakan secara ekonomi menengah ke bawah, sudut pendidikan juga menengah ke bawah. Tapi sekarang lumayan saya lihat perkembangan bahwa ya masuk suster juga ada 5 kami dapat dari paroki Serimbu masuk suster SMFA, sudah 5 orang. Karya kami tidak nampak, tapi yang jelas kami berusaha untuk menyentuh hati nurani umat di stasi-stasi. Setiap minggu kami berusaha, ya, sekalipun COVID ini kami dengan caranya. Kalau COVID kami via WA, kalau tanya lagu ini itu kami berusaha sebisanya kami. Karena kami mau membangkit umat di sini. Jadi hari-harian kami turne. Turne itu juga cukup baik perhatian umat. Ada umat dari paroki ini yang selalu setia mengantar, menjemput. Karena medannya memang sangat-sangat sulit.
untuk ukuran kami perempuan rasanya tidak mungkin bisa melewati itu gitu. Tetapi saya udah akhir-akhir ini sangat enjoy sekali. Kenapa? Bagi saya bagiannya dari mereka gitu, bagian dari umat juga. Mengapa bisa mereka lewat, saya kok nggak bisa gitu ya. Perjalanan yang tidak mudah ditempuh karena letak geografis yang ya kita tahu lah, kalau perbukitan, gunung, lewati jalan ya aspal kuning lah begitu. Namanya aspal kuning ini kadang membentuk parit kecil, tapi ya itu tetap bisa dilewati. Karya sosialnya salah satu bentuknya mengelola asrama yang dipercayakan oleh pihak keuskupan dan paroki asrama. Asrama baru mulai 11 Juli yang lalu kita buka. Jadi ada 24 orang, lalu 11 diantaranya laki-laki, 13 itu perempuan. Nah, rumah memang terkesan campur gitu, tapi kalau tidur mereka di rumah sana lah, bagian rumah kuning, kalau yang putri sini. Tapi seluruh aktivitas mereka ada kebersamaannya, makannya bersama, kerjanya bersama, studinya juga bersama-sama di sini. Setiap malam pastor juga membantu untuk membina mereka. Karena memang anak-anak di sini membaca, menulis, masih jauh seperti yang kita harapkan. Itu salah satu keprihatinan bersama. Maka di dinding tadi kalau lihat masih A, B, C, D itu ya mau tak mau kami pasang supaya anak berjuang itu. Tapi lumayan saya lihat perkembangan mereka sangat mulai tertib hidupnya. Lalu aktivitas kami ya seperti itu, mendampingi mereka yang masih kurang sekali dalam belajar, apalagi sekarang itu zaman HP, jadi sulit sekali untuk pegang pulpen, sulit sekali untuk memegang buku dan sebagainya. Nah, maka kita berusaha biarpun sangat sederhana, kita coba ada ruang baca mereka, ada juga ruang studinya, ada aulanya. Nah, itu saya sungguh-sungguh berterima kasih dengan pihak keuskupan karena memang ya itu disediakan. Tapi sekalipun isinya kami dengan daya upaya tunggang langgang, kadang-kadang apa yang seharusnya kami makan pun kami bagi dengan mereka. Oleh karena itu juga kami mengambil nama selama ini nama Santa Elizabeth. Karena kita berangkat dari kepedulian orang. Nah, di sini susah juga saya mau mengatakan, mau dibilang miskin tidak juga, kaya alam di sini. Tapi pada kenyataan memang miskin juga, pengetahuan kami masih terbatas. Nah, ya untuk mengelola sesuatu kami juga masih perlu bantuan orang yang bisa gitu. Harapan lingkungan kami boleh sederhana, situasi boleh sederhana, tapi hati, perasaan, pikiran kami sungguh bermakna. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya berharap bahwa lambat laun Serimbu ini akan berkembang. Saya punya keyakinan umat ke depan pun makin berkembang, bersemangat, bertambah, pola pikir masih makin terbuka. Itu harapan saya terhadap umat di Serimbu ini. Dan yang ketiga, saya yakin bahwa mereka itu mampu mandiri untuk selanjutnya. Nah, disitulah kami memulai dengan anak-anak di sini. Kami tidak berlebih-lebih buat apa yang bisa kami buat. Kami juga bagian dari mereka yang tidak mampu itu. Tapi kami juga mencoba untuk menggali, mengolah bagaimana supaya orang-orang sini tidak selalu tergantung dengan ini. Itu bermacam-macam upaya. Sampai-sampai saya jujur, saya belum pernah bersawah meladang apa, tapi saya coba supaya sambil belajar dari mereka, jadi kami saling belajar. Tujuan kami intinya untuk belajar. Saya yakin bahwa umat di Paroki Serimbu, saya kira tidak selalu jalan di tempat, tetapi akan melangkah lebih maju lagi. Saya berharap kepada
ya baik putri maupun putra lah, tidak hanya putri, intinya kaum muda. Semoga kaum muda juga masih punya hati, punya perasaan, punya andil dalam, tidak kita hanya tinggal dalam kemiskinan, tinggal dalam kebodohan, tetapi mari kita bangun lebih baik. Tidak harus menjadi suster pastor, tetapi menjadi umat yang bisa mengumat, memasyarakat, yang bisa sederhana dan sebagainya, tetapi hidupnya penuh makna. Jadi kepada kaum muda, mudah-mudahan mereka juga dimampukan untuk memaknai hidupnya sehingga berguna, berharga bagi banyak.